gitu ya. Saya tanya dulu ke teman-teman, geografi tanah, teman-teman dapat apa? A semua ya? Betul kan? AP, Pak. Oke, alhamdulillah. Itu nilai sangat besar karena saya ilmu tanah itu dapat C, teman-teman. Dapat C, beneran dapat C gitu ya. Dan sampai sekarang di transkrip S1 saya masih ada C-nya itu. Waktu itu saya di bawah dosen pembimbing akademik atau dosen wali gitu ya. Itu Prof. Suratman Woro Suprojo. Prof. Suratman bilang udah nggak usah diulang gitu. Karena dalam dalam transkrip itu harus ada bunganya gitu. Jangan rumput semua. Bunga itu maksudnya nilai jelek gitu ya. Jadi saya ada satu-satu nilai yaitu nilai ilmu tanah itu C. Makanya kemudian kenapa saya nggak pernah percaya diri buat fokus ke riset tanah itu karena itu, kecuali tanah terapan ya kayak material pantai itu saya masih berani, tapi kalau yang tanah murni itu dulu waktu skripsi saya masih kurang percaya diri, tapi lambat laun karena saya itu kurang percaya diri gitu ya. Saya kurang percaya diri, saya nggak pernah pede di tanah, lah dilalah saya sekarang sekolahnya di ilmu tanah, program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian UGM gitu. Jadi kayak pelajaran yang saya ambil adalah kalau misal kalian itu nggak suka sama sesuatu, jangan nggak suka banget gitu ya. Karena nanti akan berbalik ke teman-teman sendiri. Kalau bahasa Jawanya adalah apa? Saya lupa bahasa Jawanya, nanti saya cari ya. Oke, teman-teman saya lihat di transkrip untuk angkatan teman-teman untuk geografi tanah itu bagus-bagus, nggak ada yang dapat C. Nah, pertanyaan saya adalah taksonomi atau klasifikasi tanah apa yang teman-teman gunakan untuk atau maksudnya gini, kunci taksonomi tanah apa yang teman-teman gunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanah? Apakah puslit tanah, apakah USDA, ataukah FAO? Kan udah dapet kan? Nah, itu apa? Kunci taksonomi apa yang dipakai? Puslit kah? Pusat penelitian USDA bukan Pak? USDA, oke. Pak. USDA, Pak. Oke, Alifah USDA, Alvin Nigam ya. Jangan bilang Alvinda, kayak agak sedih saya baca namanya. Astagfirullah, nggak boleh. Oke, Nigam bilang USDA sama tadi Apin ya tadi ya? Apin bilang USDA. Iya, Pak. Alpin, ya. Artinya teman-teman sudah sangat hafal di luar kepala 12 jenis ordo tanah. Sudah ya? Itu kayak Belum, Pak. belum lah, kalian ngapain di geografi tanah kalau gitu? Oke, nggak apa. Tapi saya sangat berterima kasih kepada Hanif atas kejujurannya gitu ya. Kita itu di Indonesia butuh orang-orang jujur seperti Hanif gitu ya. Jadi kalau misal nggak bisa bilang nggak tahu bilang nggak, jangan ternyata nggak tahu tapi bilang bisa gitu ya. Kayak anggota dewan yang nggak bisa apa-apa tapi sosok bisa gitu. Oke, ini jangan di-record ya, nanti saya dihilangkan lagi. Oke, kenapa tanah ini menjadi satu kajian yang sangat penting dan tolong nanti teman-teman bisa membagi, memilah apa yang akan saya sampaikan ini adalah informasi tanah atau pedologi kaitannya dengan geomorfologi. Saya tidak akan mencampuri atau saya tidak akan terlalu masuk pada kajian tanah pada skema geografi tanah. Enggak. Karena kalau misalnya teman-teman ke geografi tanah itu kan harusnya kan pengukuran secara teknis, kemudian teori-teori secara mendalam gitu ya kaitannya dengan pembagian klasifikasi tanah dan rejim kelembaban tanah serta sifat fisik, sifat kimia, sifat biologis tanah. Bener ya? Itu Iya, kan Pak. ya itu kan yang di geografi tanah. Tapi yang di sini geomorfologi ini saya ingin membawa teman-teman seperti apa posisi tanah dan material pada kajian geomorfologi. Kenapa? Karena kita sudah sangat paham bahwasannya geomorfologi itu diambil atau dikaji melalui 3 kajian utama. Apa aja itu teman-teman?
bentuk, proses, dan material. Oke, bentuk, proses, dan material. Atau kalau misal orang-orang geografi UGM itu menyebutnya bentuk, material, dan proses. Urutannya seperti itu. Tapi kalau misal Alpin punya paradigma sendiri atau punya literasi sendiri terkait pengurutan itu nggak masalah. Saya nggak akan menentang dan saya akan malah penasaran gitu. Kenapa proses yang nomor 2? Tapi sebetulnya saya pun juga nggak masalah kalau misal saya menyebut bahwa proses nomor 2. Karena dari bentuk itu kan kemudian masing-masing bentuk kan punya proses sendiri tuh. Dari proses itu maka akan muncul materi dari hasil proses kan begitu. Itu nggak masalah, itu make sense gitu. Tapi kalau orang-orang geografi UGM itu menilainya adalah dari bentuk, kemudian si bentuk itu punya materi tersendiri. Dan masing-masing materi itu merepresentasikan proses yang berbeda-beda. Jadi paradigmanya teman-teman bisa tahu ya bedanya di mana ya? Tahu? Tapi dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Nggak usah kalian jambak-jambakan gitu ya, nggak usah cakar-cakaran, dua-duanya benar. Sama seperti orang IPB dengan orang UGM itu dulu pernah jambak-jambakan perkara penyebutan tanah lempung dan tanah liat. Padahal dua-duanya itu sama, clay gitu loh. Kenapa nggak berkiblat pada bahasa Inggrisnya aja gitu. Jadi karena perbedaan penyebutan tanah lempung dan tanah liat itu jadi jambak-jambakan mereka. Jadi UNES kita main bersih aja ya. Kita boleh nyebut tanah liat, kita boleh nyebut tanah lempung. Oke. Jadi kenapa tanah di sini atau pedologi di sini itu penting saya sampaikan ke teman-teman? Karena kita sudah tuh melajari bentuk ya dari geomorfologi dasar, udah ya. Ada bentuk berbagai macam rupa bentang alam ini teman-teman sudah mempelajari dengan sangat baik dan kemudian kita sudah mempelajari tentang proses yaitu dari asal proses atau genesa atau genesis. Ada asal proses vulkanik, ada asal proses struktural, ada asal proses solusional dan lain sebagainya sampai ke asal proses 10. Bener ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, dan material di sini itu sebetulnya bisa didekati dengan dua keilmuan, yaitu geologi yang sudah teman-teman dapatkan di semester awal, sama edologi atau ilmu tanah atau geografi tanah. Tapi kan kemudian di kajian geomorfologi ini, tanah kan belum pernah tersentuh. Gitu ya. Kalau misal geologi, itu kan teman-teman sudah sering mendapatkan dari apa yang disampaikan Pak Sriono. Bener ya? Betul, Pak. Ya. Jadi di sini kita nanti akan pelan-pelan mengkaji terkait kedudukan kajian tanah atau kedudukan tanah di kajian geomorfologi. Seperti itu ya. Oke. Di sini ada 12 gitu ya. Ini saya bagi menjadi 2 slide. Di sini ada 12 jenis tanah. Jadi kalau misal teman-teman masih ingat bahwa USDA itu membagi 6 tingkatan jenis tanah. Yang pertama dari ordo, subordo, grup, subgrup, terus families dan series. Benar ya? Oke. Kalau ordo itu mainannya adalah jenis tanah secara umum, secara global. Kalau subordo itu nanti sudah masuk ke tingkat kelembaban yang lebih detail. Terus kemudian kalau grup itu nanti sudah ada pembagian lebih detail, subgrup itu lebih ke penciri khusus yang lebih detail juga. Kalau families itu adalah deskripsi. Kalau series itu nanti nama tanahnya mengikuti nama tempat. Gitu ya. Jadi sudah sangat spesifik per tapak, per nama tempat. Nah, ini kita akan kembali lagi gitu ya. Akan kembali lagi dalam waktu 20 menit ke depan. Saya minta teman-teman fokus, 20 menit itu nggak kerasa. Saya minta teman-teman fokus buat kita belajar kembali atau mengingat kembali kaitannya dengan pembagian ordo di klasifikasi jenis tanah menurut USDA. Gitu ya. Jadi yang pertama, jadi kalau misal teman-teman mau memahami itu bahwasanya pembagian ordo untuk jenis tanah itu ada 12 gitu ya. Dan 12 itu sebetulnya kalau di USDA, kalau teman-teman baca bukunya Soil Taxonomy by USDA itu diurutkan sesuai abjad. Jadi ada A itu nanti ada alfisol, andisol, aridisol, terus kemudian A, B, C,
D, E. Karena C dan D, B, C, D itu nggak ada, langsung ke E. E itu antisol. Antisol. Terus kemudian E, F, G. G itu gelisol. G, H itu histosol. H, I itu inseptisol. I, J, K, L, M. M itu molisol. M, N, O itu oksisol. O, P, Q, R, S. S itu spodosol. S, O, P, Q, R, S, T, U. Ultisol. U, V, vertisol. Ini kok kurang 2 ya? Saya lupa berarti tadi. Oke, nanti kita perhatikan bersama di slide ini ya. Jadi yang pertama alfisol. Alfisol itu bentuk tanahnya seperti ini, teman-teman. Sorry. Ya, alfisol itu bentuk tanahnya seperti ini, yang kemudian dia memiliki bahan organik atau lapisan organik yang tidak terlalu tebal, gitu ya. Dan kemudian si alfisol ini memiliki ciri akumulasi lempung, mineral lempung yang cukup tinggi berada pada subsoil atau tanah bawah permukaan, gitu ya. Nah, lapisan mineral yang ada di bawah permukaan ini kemudian sangat berfungsi untuk menyimpan kelembaban tanah. Karena lokasi yang memiliki tanah alfisol ini dia semi arid, dia semi kering. Seperti itu ya. Nah, ini seperti yang ada dijelaskan di sini. Begitu. Tadi sudah kita sepakati bahwasanya alfisol ini memiliki lapisan organik yang tipis. Terus kemudian akumulasi mineral lempung yang tinggi di bawah permukaan tanah untuk menyimpan moisture. Karena kan kalau mineral lempung itu kan sifatnya kohesivitasnya tinggi. Jadi dia mengikat partikel lain itu sangat kuat. Makanya kenapa kalau misal teman-teman beli sabun cuci muka gitu ya, sabun cuci muka atau misal kalau yang cewek-cewek ini sering pakai apa itu, krim malam, krim pagi, krim siang, krim sore, krim menjelang malam dan sebagainya, itu banyak sekali produk yang mencantumkan mineral clay mineral. Notice nggak teman-teman? Notice Pak, dengar Pak. Bener Pak. Oke. Kok ini yang jawab cowok semua? Jangan-jangan yang pakai malah cowok-cowok di sini. Oke. Iya Pak, kalau habis mandi. Ya, jadi itu nggak cuman krim muka ya, tapi sabun cuci wajah, sabun badan itu pun juga. Kenapa? Karena clay itu memiliki kohesivitas yang sangat tinggi. Jadi dia mengikat partikel lain, baik itu air maupun pengotor lain, itu cukup tinggi. Jadi teman-teman bayangkan kalau ada mineral lempung di sabun teman-teman atau di, bukan krim sih, itu lebih tepatnya pembersih sabun teman-teman, maka kotoran itu akan mudah terangkat gitu loh maksudnya. Makanya kenapa clay gitu, bukan sand gitu ya, bukan silt. Karena kalau sand nanti kasar muka teman-teman hancur gitu kan. Terus kalau silt muka teman-teman akan licin. Jadi ini merupakan salah satu cara gitu ya, bagaimana kita menilai bahwa tanah itu bertekstur pasiran, lempungan maupun lanawan gitu. Itu pakainya air gitu ya, kalau mau memilin tanah, kalau mau ngecek ini, oh ini lempung. Ya jangan gegabah dulu, dicek dulu pakai air, dipilin gitu. Kalau dia diginiin pakai air tapi dia lengket, oh berarti bener lempung. Tapi kalau dia licin, oh berarti dia lanau. Kalau dia kasar, oh berarti dia pasir kan begitu. Nah jadi teman-teman bisa melihat bahwasanya meskipun subur gitu ya, ada suburnya lah, karena dia memiliki bahan organik, dia memiliki kelembaban. Di sini kan lembab nih, ini kan tanahnya lebih gelap ya, karena dia lembab, jadi dia bisa subur, tapi dia tidak cukup subur karena presipitasinya rendah. Gitu ya. Kalau presipitasinya tinggi, tentu teman-teman bakal menjustifikasi bahwa suatu lapisan tanah permukaan itu akan memiliki bahan organik yang lebih tebal daripada ini. Itu alfisol, teman-teman. Alf itu diambil, alf itu merupakan satu kata kunci dari tanah alfisol. Jadi kalau misal teman-teman nanti menemukan tanah dengan penamaan
berakhiran alf atau ada di tengah-tengahnya namanya alf, berarti dia merupakan tanah dari ordo alfisol. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya andisol atau dari andik, yang kemudian tanah andisol ini merupakan tanah yang terbentuk karena weathering process that generate minerals with little orderly crystalline structure. These minerals can result in an unusual high water and nutrient holding capacity. Jadi tanah andisol ini merupakan tanah hasil pelapukan mineral kristal yang cukup tinggi gitu ya. Dan kemudian as a group, andisol tend to high productive soil. Jadi sebetulnya karena dia kaya akan kandungan mineral gitu ya, tanah dengan kandungan mineral tinggi itu biasanya subur. Dan benar yang disampaikan sama USDA ini bahwa tanahnya cenderung subur. And they include weakly weathered soil. Tapi kemudian dia di satu sisi dia memiliki pelapukan yang cukup rendah terhadap mineral atau terhadap material vulkanik. Jadi dia akan menambahkan kesuburan tanah itu sendiri. Terus mereka itu ada di daerah yang dingin, cool areas with moderate high precipitation, yang kemudian memiliki presipitasi tinggi, especially those area associated with volcanic materials. Pertanyaan saya adalah kenapa material vulkanik itu cenderung terlapuk lambat? Ini kan tadi saya bilang ya bahwa di lokasi andisol ini dia biasanya berada di dataran tinggi ya. Itu memiliki proses pelapukan yang rendah kan, weakly weathered soils with much volcanic glass. Jadi kenapa material vulkanik ini disebutkan dalam tanah andisol melapuk lebih lambat? Kenapa gitu? Mungkin karena ini Pak, kelembabannya Pak. Oke. Ya benar ya, jadi memang kalau kita ngomongin pelapukan itu ada 5 kunci utama, faktor utama. Yang pertama ada kelembaban atau air, yang kedua itu ada suhu, tekanan suhu, yang ketiga adalah tekanan lain, baik itu tekanan udara, baik itu memang tekanan dari benda lainnya, atau dan seterusnya adalah vegetasi, dan yang terakhir adalah waktu. Ini adalah 5 faktor utama pengontrol pelapukan. Satu aja nggak ada, ya nggak akan optimal. Kalau 5 ini terpenuhi, dia akan optimal terjadi pelapukan. Seperti itu. Dan selanjutnya, kenapa material vulkanik ini terlapukkan lambat? Jadi ada satu istilah namanya slow release mineral. Gitu ya. Slow release mineral. Ini sama seperti yang ada di, tapi kondisi tanah andisol ini tanahnya tebal ya. Tapi kasus slow release materials, slow release minerals itu terjadi di Gunung Kidul. Ada yang tahu Gunung Kidul di mana? Jogja Pak. Ya, Pak. Jogja. Ada yang pernah ke Gunung Kidul? Atau ada yang asli orang Gunung Kidul? Main ke pantainya Pak. Main ke pantainya. Teman-teman ngelewatin perbukitan Kars ya? Iya Pak. Iya Pak. Teman-teman pas Kemal main ke sana bulan apa, Mal? Dulu bulan November Pak. November tuh berarti hujannya. Iya, cuma waktu itu untungnya dapatnya cuacanya terang Pak. Oke, pas bulan November itu berarti Kemal melihat kanan kirinya cukup hijau ya. Iya Pak. Oke. Itu ada agak kontradiktif sebetulnya. Kars itu kan sebetulnya pencirinya adalah tanahnya tipis. Tapi kenapa dia hijau? Kenapa dia vegetasinya cukup baik ketika musim hujan? Terus gimana tuh? Kan makanya kontradiktif ya. Artinya apa teman-teman? Mungkin itu tadi Pak, jenis tanahnya itu slow release mineral. Nah, bener banget. Jadi yang bisa slow release minerals itu hanya mineral vulkanik. Gitu ya. Karena dia sangat kuat gitu ya. Makanya dia akan rilisnya, dia lapunya itu lambat.
Sedangkan mineral-mineral volkan, ya magnesium dan lain sebagainya, itu atau sulfur, es gitu ya, itu menyuburkan tanah. Nah, ketika dia slow release, dia itu pelepasan mineralnya itu lambat, maka dia itu akan dalam tanda kutip memupui, memberi mineral kepada tanah dalam jangka waktu yang lama, tapi dikit-dikit. Enak tapi gitu. Jadi kalau misal langsung sok gitu kan blenek ya. Blenek mual di depan yang akhirnya nanti malah kebuang semua. Tapi ini kecil. Dikit-dikit. Nah, pertanyaan adalah kenapa di Gunung Kidul itu bisa ditemukan slow release minerals dari mineral vulkanik? Ada yang tahu? Dari Gunung Merapi, Pak. Yang tertransportasi. Siap. Terima kasih Mas Hanif. Itu adalah jawaban saya juga. Jadi saya juga jawab Gunung Merapi lah, kan yang paling dekat Gunung Merapi gitu ya. Kan kalau misal cara menjawab orang geografi itu kan kemudian mencari si volkan yang paling dekat kan begitu. Itu kan udah jawaban dengan paham spasial. Berarti udah bagus nih si Hanif mengaplikasikan ilmu spasial. Tapi ternyata bukan Hanif. Tapi ternyata dari Gunung Api Langgeran atau Gunung Api Purba. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau Merapi itu umurnya kuarter. Jadi mineralnya masih benar-benar sangat baru, belum terlepaskan. Tapi kalau yang dia Gunung Api Purba Langgeran itu dia sudah kena proses dari masa tersier. Makanya dia sudah terlepaskan mineralnya secara perlahan. Jadi teman-teman, kalau melihat tanah-tanah di Gunung Kidul, itu sebetulnya bukan tanah asli dari Gunung Kidul. Karena aslinya Gunung Kidul itu nggak punya tanah. Adapun tanah itu tipis banget dan tidak berpotensi untuk ditumbuhi tanaman. Atau kita sebutnya sebagai badland. Kan begitu ya. Jadi tanah yang ada di Gunung Kidul itu hampir mirip dengan tanah andisol ini, tapi nanti tergantung gitu ya, tergantung analisis selanjutnya. Apakah dia memiliki penciri lain? Kalau dia memiliki penciri lain ya berarti bukan andisol. Kalau andisol ini mineral lempungnya itu nggak ada malah mineral lempungnya. Tapi prinsipnya hampir sama. Jadi si slow release-nya itu yang kita ambil dari tanah andisol. Jadi kalau di tanah Gunung Kidul itu bukan andisol ya, karena dia mineral lempungnya nggak banyak, ya kan? Nggak ada tulisan mineral lempungnya kan? Terus kemudian dia juga tidak terjadi perekahan dan pemampatan dalam tempo yang cukup singkat, atau istilahnya adalah monomorillonit mineral gitu ya. Nah, tanah di Gunung Kidul itu merupakan tanah yang berasal dari erupsi lampau Gunung Api Purba Langgeran. Karena kalau kars terlarut itu dia akan menjadi padatan kembali atau dia hilang, terbawa, dan dia tidak akan mengendap sebagai deposisi tanah. Bener nggak? Bener ya? Atau masih bingung? Ya, Bingung, Pak. Bingung, Pak. Oke. Teman-teman paham kan asal proses dari bentuk lahan solusional? Iya, Pak. Iya. Berarti kan pelarutan kan? Proses utamanya kan pelarutan. Iya. iya. Teman-teman nanti coba cari reaksi kimia pelarutan CaCO3 atau kalsium karbonat. Ya, CaCO3 ketemu H2O, ketemu CO2, itu nanti akan menjadi H2CO3 plus CaCO3 ditambah H2O ditambah O2 itu nanti akan menjadi H2CO3 plus CO2. Gitu ya. Nanti diverifikasi jumlahnya berapa, masalah 2 H2CO3 dan sebagainya. Tapi yang jelas nanti akan menjadi H2CO3 dan CO2. Makanya kenapa kalau solusional itu kemudian diisukan menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca, penyumbang karbon secara alami. Memang benar karena
ketika batuan kapur karbonat atau kalsium karbonat ketemu air, dia itu akan melepaskan CO2. Nah, teman-teman paham dari proses reaksi kimia batuan kapur karbonat tadi ketemu air, itu akan menjadi H2CO3. H2CO3 itu adalah padatan terlarut. Dan ketika dia bertemu lagi, bersatu lagi dengan padatan-padatan itu, dia akan mengeras menjadi stalaktit, stalagmit. Bener nggak? Betul. Betul ya? Artinya tidak akan pernah ada kesempatan batuan kalsium karbonat itu akan menjadi deposisi tanah. Bener nggak? Betul, Pak. Benar, Pak. Siap. Artinya Gunung Kidul itu semestinya kan nggak punya tanah. Bener nggak? Betul, Pak. Betul Iya. kan? Karena ketika ada hujan ngenain batuan kapur karbonat, dia akan melarutkan batuan itu, akan mengurai, dan ketika misal tidak terurai atau ketemu kembali, dia akan menjadi akan mengeras. Stalaktit, stalagmit. Nah, terus pertanyaan tanahnya dari mana kan begitu? Kan tadi Kemal cerita bahwasanya ada tumbuhan yang cukup lebat di bulan November. Artinya kan si tumbuhan itu kan tumbuh di atas tanah. Nggak mungkin tumbuhan itu hidup di atas batu kapur, benar ya? Iya. Oke, baik. Artinya kan kita harusnya wondering nih. Kita harusnya sebagai saintis itu penasaran, lah ini tanahnya dari mana? Dulu zaman saya S1, saya persis sama Hanif jawabnya. Ini dari Merapi, karena kan proses yang kemudian memberikan material secara terus-menerus itu kan Merapi. Tapi sebagai catatan, Merapi sebagai gunung api kuarter atau kurang dari 4 juta tahun pembentukannya, itu tidak akan membuat atau tidak akan menciptakan lapisan tanah yang ideal. Nggak akan. Tanahnya akan kurang subur. Karena tinggi mineral volkan, tapi miskin unsur hara. Nangkep ya? Iya, Pak. Nangkep ya? Nah, ini saya agak melebar sedikit. Ada yang dari Solo? Nggak ada yang dari Solo, Surakarta? Wonogiri, Pak. Ya, Wonogiri agak mepet lah. Nggak apa-apa. Kira-kira nih saya mau tanya nih sama teman-teman. Solo sama Jogja tuh kayaan mana sih? Secara historis tuh lebih kaya mana? Jogja, Pak. Jogja. Itu yang kemudian saya jadikan jawaban. Jogja. Saya dengan percaya diri, saya sebagai orang Jogja gitu ya. Saya sebagai priai Jogja, saya pede bahwa Jogja lebih kaya daripada Solo. Ternyata tidak, teman-teman. Secara ilmu tanah gitu ya, secara geomorfologi tanah, Solo itu jauh lebih kaya. Kenapa? Jogja itu mayoritas tanahnya itu adalah tanah baru, atau nanti di sini nih, di bagian ini tuh merupakan tanah entisol. Jogja tuh mayoritas entisol, tanah baru, atau tanah yang pembentukannya mayoritas kurang dari 4 juta tahun yang lalu. Jadi masih sangat baru. Makanya kalau misal teman-teman ngelihat peta geologi, Ki-A tuh banyak banget. Quaternary alluvium. Mineralnya tinggi. Mineralnya sangat tinggi. Tapi kemudian syarat tumbuh tanaman itu kan tidak hanya mineral ya, tapi bahan organik. Bener atau bener? Betul, Pak. Bener ya? Ya. Iya, makanya kenapa di Jogja itu tumbuhan, tanaman, vegetasi itu tidak optimal, tidak seoptimal Solo. Solo itu materialnya dari gunung api purba. Gitu ya. Salah satunya ya dari gunung api Ngelanggeran yang ada di komplek Gunung Sewu itu. Yang kemudian ditumpahkan dari Wonogiri terus kemudian dideposisikan di Solo. Seperti itu ya. Makanya kenapa baju adat Solo itu lebih warna-warni. Jogja itu polos, garis-garis ke bawah, gitu doang ya. Hitam, coklat gitu ya. Itu tuh secara budaya merepresentasikan bahwa alam raya Solo itu jauh lebih kompleks daripada Jogja. Dan kemudian kalau dirunut lagi dari sejarah, antara orang Jogja dan orang Solo, pinteran orang mana? Solo. Orang Solo tuh pinter-pinter karena makanannya tuh lebih bergizi, seger-seger gitu, karena subur kan. Bayangin Jogja gudeg, terus kan makanan yang diangetin, terus kayak gizinya tuh udah hilang gitu, karena dipanasi berkali-kali.
Makanya orang Solo pinter-pinter, tapi saking pinternya orang Solo tuh lupa diri gitu. Makanya kan ribut terus, sampai sekarang kan ribut terus kan itu memperebutkan tahta karena rajanya meninggal dunia kan, dan baru aja bulan lalu diangkat raja baru, saya belum mengikuti lagi. Ngikutin ya teman-teman ya? Tidak, Pak. Oh tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya nanti setelah ini baca-baca lah Solo itu seperti apa. Dan Ikutinnya kemudian, persis Solo, Pak. oh persis Solo sih. Oke, luar biasa. Ya, dan mungkin juga kalau Persis Solo gitu ya ditandingkan sama PSS Sleman gitu, PSS Sleman kalah masih. Meskipun secara peringkat PSS Sleman lebih tinggi daripada Persis Solo gitu. Kan naturalisasinya lebih banyak gitu kan. Iya, Pak. Mataram Israel, Iya. Pak. Tapi Jogja kota pelajar, Pak. Iya, ya udahlah ya. Kalau PSIS, ya saya no comment lah, saya PSS aja lah. Ya, baik. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dari ilmu tanah ini, kemudian secara keterkaitan dengan proses dan bentuk lahan, yang kemudian kita pelajari dalam keilmuan geomorfologi, itu nanti akan teman-teman bisa cerita ke sana kemari. Gitu ya. Oke, kita baru 2 tanah dan kita sudah menghabiskan waktu kurang lebih 40 menit. Ada pertanyaan sejauh ini teman-teman? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, teman-teman, ini ada 100 orang nih, Masya Allah, banyaknya. Tapi karena kita sudah habis dan jam 15.20 saya harus ada kelas lain, maka kelas mungkin kita akhiri di sini. Yang penting setiap hari kita ketemu, setiap pekan kita ketemu, setiap pekan kita ngobrol, gitu ya. Teman-teman bisa mempelajari jenis tanah yang lainnya, melalui literasi yang lain, dan karena ini adalah pertemuan terakhir sebelum Lebaran gitu ya, saya mengucapkan minal aidin wal faidin kepada teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ya, saya sadar gitu, saya banyak salah, saya sering merepotkan teman-teman, sering pindah jam sana sini karena saya juga harus menyesuaikan diri gitu ya dengan kegiatan di Jogja. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman karena sudah sangat memaklumi saya begitu ya. Saya doakan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bagi yang melaksanakan itu diterima sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. Dan yang mau pulang kampung, kayaknya sudah pulang kampung semua ini karena saya sendirian di kelas. Dan yang baru mau pulang kampung, hati-hati di jalan. Dan yang sudah di rumah, salam sayang saya, salam hormat saya kepada orang tua, saudara, teman-teman semua di rumah. Jangan ngaret liburannya, tanggal 9 harus mulai standby lagi. Mungkin itu saja ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.